Shalom saudaraku, hari ini kita bertemu kembali dalam persekutuan doa rumah tangga menyambut Pentakosta hari kelima. Mari kita memulai persekutuan doa ini dengan memuji Tuhan, datang ke hadirat Tuhan. Berdoa. Kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa, bersyukur untuk kasih sayang Tuhan kepada kami. Terima kasih Bapa kalau kami dapat kembali melakukan persekutuan doa rumah tangga hari kelima dalam rangka menyambut Pentakosta. Tuhan, kuduskan tempat ini supaya hadirat-Mu dapat hadir dan kami semua terberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara, kita masih berbicara tentang buah roh. Nah, karena itu bacaan kita masih terambil dari Galatia, surat Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara-saudara, tema kita ialah kemurahan hati dan kebaikan. Nah, kemurahan hati dan kebaikan adalah bagian dari buah roh. Kemurahan hati dan kebaikan adalah kasih dalam bentuk tindakan. Kemurahan hati dan kebaikan bersifat kasat mata, artinya terlihat dan aktif dan bukan sekedar emosional. Kalau begitu, mengapa kita bermurah hati
dan menunjukkan kebaikan. Bukankah di dalamnya ada resiko salah paham? Bisa menimbulkan kecurigaan, ya, dan bisa juga kita malah dimanfaatkan orang lain. Kan itu banyak cerita ya. Kemurahan hati kita, kebaikan kita disalah mengerti, malah dimanfaatkan. Nah, itu resikonya. Jangan heran jika kemurahan hati dan kebaikan itu membuat kita berpikir, nah, ini dia umpan yang empuk. Saya akan memerasnya habis-habisan. Itu bisa saja terjadi. Iya, betul. Nah, jika demikian, mengapa kita harus bermurah hati dan menunjukkan kebaikan? Tahu nggak? Ada 2 alasannya. Iya. Ya, ada 2 alasannya. Apa aja itu, Pak? Ya, yang pertama, karena Allah sudah terlebih dahulu bermurah hati, Iya, dan baik kepada kita. Ya, sudah terlebih dahulu Allah itu bermurah hati dan baik kepada kita. Dalam surat Efesus pasal 2 ayat 8. Ya, Efesus 2 ayat 8 ditulis, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Nah, ayat ini mau menegaskan bahwa anugerah dan kemurahan hati Allah selalu berjalan bersamaan dan diberikan kepada manusia sebelum manusia itu mengasihi Allah. Oh, jadi sebelum kita mengasihi Allah, sebetulnya Allah itu sudah menganugerahkan. Iya, kemurahan hatinya, kebaikannya kepada kita. Ya. Nah, alasan yang kedua, karena kita ingin orang lain juga bermurah hati dan menunjukkan kebaikannya kepada kita. Ya. Nah, untuk itulah kita harus terlebih dahulu, ya, kita harus terlebih dahulu bermurah hati kepada orang lain. Kita harus terlebih dahulu menunjukkan kebaikan kepada orang lain. Ingatkah saudara perkataan Tuhan Yesus dalam Injil Matius, ya? Dalam Injil Matius pasal 7 ayat 12. Ya, Matius 7 ayat 12, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat, ya, supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, bila kita bersikap kasar pada orang lain, maka jangan heran orang lain juga akan melakukan hal yang sama pada kita. Demikian juga kalau kita bermurah hati, menunjukkan kebaikan kepada sesama, maka kebanyakan orang akan juga bermurah hati, akan juga baik kepada kita. Ya, jadi apa yang kita lakukan kepada orang lain, kita melakukannya juga untuk diri kita sendiri. Ya, di Perjanjian Lama nih, kitab Amsal, ya, kitab Amsal pasal 11, ya, Amsal 11 ayat 17 berkata begini, orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Jadi pada dasarnya
Kalau kita berbuat baik, bermurah hati pada orang lain, itu juga untuk diri kita. Tetapi kalau kita juga kejam, ya, galak pada orang lain, itu juga akan berdampak pada kita, berdampak kerugian. Nah, karena itu ada 5 ciri khas orang yang memiliki kemurahan hati dan kebaikan. Ada 5. Yang pertama, dia akan memiliki kepekaan terhadap orang lain. Ya. Jadi kemurahan hati dan kebaikan selalu dimulai dengan kepekaan. Surat Filipi, ya. Surat Filipi pasal 2 ayat 4 menulis begini. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Jadi kemurahan hati dan kebaikan selalu dimulai dengan memperhatikan kebutuhan dan kesengsaraan orang lain. Banyak masalah yang muncul dalam rumah tangga, ya, yang muncul dalam masyarakat, bahkan juga dalam kehidupan berjemaat adalah karena ketidakpekaan. Kita tidak sadar akan kebutuhan anggota keluarga dan orang lain. Kita juga tidak sadar akan tekanan yang sedang dihadapinya. Nah, disinilah pentingnya kepekaan. Dalam Alkitab kita ada 2 contoh mengenai hal ini. Perjanjian Lama, kitab 2 Samuel. Ya, kitab 2 Samuel pasal 9. Ini cukup panjang. Jadi ceritanya 2 Samuel pasal 9 ini, Raja Daud mau menunjukkan kemurahan hati dan kebaikannya kepada keturunan Raja Saul yang masih hidup. Raja Saulnya sudah mati. Keturunannya masih ada. Keturunannya masih ada. Nah, Raja Daud mendapati ada seorang yang tubuhnya cacat. Iya. Namanya Mephiboset, ya. Betul. Mephiboset. Maka Raja Daud mengembalikan semua harta Raja Saul kepada Mephiboset, walaupun Mephiboset merasa tidak layak menerimanya. Ya. Daud juga menghormatinya sebagai anggota keluarga raja. Jadi ini yang pertama, kepekaan akan kebutuhan orang lain, penderitaan, pergumulan orang lain. Yang kedua, memberikan dukungan. Ya. Jadi peka, yang kedua memberi dukungan. Memberi dukungan. Tindakan ini nampak pertama-tama dalam nada bicara. Ya, nada bicara dan kata-kata yang kita keluarkan kepada orang lain. Nih, kitab Amsal. Ya, Amsal 15 ayat 14 ayat 4. Amsal 15 ayat 4 menulis, lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Jadi perhatikan ya, lidah di sini menunjukkan kata-kata yang kita ucapkan pada orang lain. Juga di Amsal 10, ya, Amsal 10 ayat 32 menulis begini, bibir orang benar tahu akan hal yang menyenangkan, tetapi mulut orang fasik hanya tahu tipu muslihat. Iya, mulut orang fasik hanya tahu tipu muslihat. Nah, dari kedua Amsal ini, kata-kata dan nada bicara kita itu
itu memang amat menentukan apakah itu akan memberi dukungan, membesarkan hati, ataukah itu akan mempermalukan seseorang, bahkan menghancurkan seseorang. Nah, contoh paling nyata dalam Alkitab kita tentang hal ini ialah bagaimana tokoh Yusuf, ya. Tokoh Yusuf dalam Perjanjian Lama. Kita tahu saudara-saudaranya telah memperlakukannya dengan sangat kejam, sangat tidak manusiawi kepadanya. Padahal itu kakaknya sendiri. Yusuf itu adik mereka. Namun, ya, beberapa tahun kemudian Tuhan memberkati Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir di bawah Raja Firaun. Hebat kan? Nah, pada suatu kesempatan Tuhan mempertemukan Yusuf dengan saudara-saudaranya. Nah, apa yang dilakukan Yusuf kepada mereka? Dalam Kejadian 50, ya, Kejadian pasal 50 ayat 19 sampai 21, Kejadian 50 ayat 19 sampai 21 dicatat bahwa Yusuf bermurah hati kepada saudara-saudaranya. Padahal udah jahat ya saudara-saudaranya. Iya. Padahal saudaranya jahat, tapi Yusuf bermurah hati. Bahkan melakukan kebaikan kepada saudara-saudaranya yang jahat itu. Kalau kita lihat cerita sebelumnya, saudaranya itu udah ketakutan. Ya. Yusuf akan membalas kejahatan yang mereka buat terhadap Yusuf. Tapi itu tidak Yusuf lakukan. Malah Yusuf dengan kata-katanya memberi dukungan. Kata-katanya memberi semangat, membesarkan hati. Nah, yang ketiga, menunjukkan empati. Ya, jadi bukan hanya simpati, tapi juga empati. Tindakan ya, empati ya. Jadi empati adalah suatu tindakan yang menunjukkan bahwa kita mau turut merasakan pergumulan seseorang dan terpanggil untuk membantunya. Ya, terpanggil untuk membantunya. Merasakan dan membantu. Terpanggil untuk membantu. Nah, hal itu dimulai dari kehadiran kita. Ya, kita datang, kita hadir. Memang saat ini sedang diberlakukan PSBB, ya. Jadi ada pembatasan. Tetapi kalau nanti kehidupan kita sudah normal kembali, ya, virus Corona 19 ini sudah bisa diatasi, ya, kita bisa hadir. Itu sebagai tanda empati. Lalu kita berikan tepukan di pundak, atau kita memegang tangannya. Nah, itu semua bagian dari empati. Surat Roma, mari kita buka. Roma pasal 12 ayat 15. Ya. Roma 12 ayat 15. Menulis begini. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Ya, bersukacita dengan orang yang bersukacita, menangis dengan orang yang menangis. Nah, ini yang kita sebut tadi sebagai empati. Menunjukkan empati. Contoh paling nyata dalam Alkitab kita itu ditunjukkan oleh Tuhan Yesus saat ia mengunjungi Marta dan Maria. Ya, Injil Yohanes pasal 11. Mereka,
Marta, Maria, dan sanak saudaranya yang lain itu sudah 4 hari menangis oleh karena Lazarus, saudara yang mereka kasihi itu meninggal dunia dan sudah dimakamkan. Nah, Tuhan Yesus datang ke sana. Tuhan Yesus hadir. Tuhan Yesus pasti juga memegang pundaknya, memegang tangannya. Bahkan Tuhan Yesus dicatat dalam Injil Yohanes 11 itu menangis. Maka menangislah Yesus. Yesus menangis bersama mereka. Lalu kemudian Tuhan Yesus menunjukkan kemurahan hatinya, kebaikannya menolong mereka. Nah, kita sering mendengar kalimat dalam Alkitab yang berbunyi, lalu tergeraklah hatinya, ya, hati Tuhan Yesus oleh belas kasihan. Ya, itu salah satu contohnya dari sekian banyak ayat. Salah satu contohnya di Injil Matius pasal 9 ayat 36. Tergeraklah hati Tuhan oleh belas kasihan. Nah, itulah empati. Yang keempat, memiliki spontanitas. Spontanitas. Jadi maksudnya tidak menunggu untuk bermurah hati, tidak menunggu untuk melakukan kebaikan. Lakukan segera selagi masih ada kesempatan. Jangan tunda. Lakukan segera. Ya, surat Galatia. Ya, Galatia pasal 6 ayat 10 menulis begini. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Selagi masih ada kesempatan. Nah, kadangkala nih kita sangat terharu dengan kondisi buruk seseorang. Kita amat terharu. Lalu kita ingin menolongnya. Tetapi kemudian kita menunda-nundanya sampai akhirnya lupa. Ya, lupa, terlewatkan, bahkan akhirnya kita itu malu sendiri. Sebab ternyata ia sudah pulih dengan bantuan orang lain. Jadi kita malu. Malu karena apalagi kalau yang menolong dia adalah orang yang lebih susah dari kita. Malu rasanya. Nah karena itu musuh nomor 1 kemurahan hati dan kebaikan adalah kesibukan. Kita merasa tidak punya waktu untuk terlibat. Kita merasa kita sudah punya prioritas yang harus kita dahulukan. Nah, apa jadinya jika Tuhan juga memperlakukan kita seperti itu? Ya, apa jadinya? Pasti hidup kita berantakan, bahkan binasa. Betul, bahkan binasa. Jadi syukur pada Allah. Tuhan kita itu sudah terlebih dahulu bermurah hati, menunjukkan kebaikannya, melakukan kebaikannya kepada kita. Maka baiklah kita juga melakukan hal yang sama kepada sesama kita. Jadi buah hidup orang Kristen adalah menunjukkan kemurahan hati dan kebaikan dan melakukan kebaikan. Memang ini tidak mudah, susah. Ya, betul. Ya, betul. Ini sulit. Jatuh bangun. Ya,
jatuh bangun. Ya, bertumbuh, kadang turun. Ya, betul. Tetapi kesulitan itu janganlah dijadikan alasan untuk tidak melakukan perbuatan baik. Sekali lagi, surat Galatia tadi ya. Surat Galatia tadi. Sekarang yang pasal 6 ayat 9. Tadi kan ayat 10. Ya. Nah, sekarang ayat 9 menulis begini. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jangan jemu-jemu. Artinya jangan bosan, jangan berhenti, jangan ada perasaan kesal. Terus tunjukkan kemurahan hati dan kebaikan kita pada sesama. Amin. Amin. Sekarang saya memberi kesempatan kepada saudara untuk bersaksi di tengah keluarga saudara. Kemarin giliran siapa, sekarang giliran siapa lagi berikutnya. Silahkan bersaksi, karena itu saudara bisa mempause video ini terlebih dahulu. Baik, kalau sudah, sekarang doa syafaat. Doa syafaat kita akan mendoakan komisi musik dan komisi perlawatan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kiranya dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus, kami terus dapat dimampukan untuk melakukan kemurahan hati dan kebaikan kepada sesama kami, karena Engkau telah terlebih dahulu mengasihi kami, memberikan kebaikan dan kemurahan hati kepada kami. Ya Bapa, pada persekutuan doa hari ini, kami mau berdoa untuk komisi musik dan komisi perlawatan gereja kami. Tuhan, berkatilah setiap pengurus, supaya mereka diberikan keteguhan hati, ketekunan, kesetiaan di dalam melayani. Juga kami sebagai jemaat bisa mendukung program-program dari komisi musik dan komisi perlawatan. Sehingga sungguh Tuhan, komisi musik dapat terus berkembang, dapat terus melayani di jemaat kami, dan demikian juga dengan komisi perlawatan. Semakin terus setia di dalam perlawatan ya Bapa, menjadi berkat bagi seluruh jemaat yang dilawat. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara, kita mengakhiri persekutuan doa rumah tangga menyambut Pentakosta hari kelima dengan memuji Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan. Demikianlah saudara, persekutuan doa rumah tangga
hari kelima menyambut Pentakosta. Sampai ketemu esok hari, hari ke-6. Amin. Amin.